Jika Omar Betty benar-benar darah daging Jeko, maka masuk akal jika cinta Jeko untuknya lebih tinggi lagi. Dan sejarah membuktikan bagaimana Jeko sebenarnya cukup dekat dan merawat Omar seperti anaknya sendiri. Sedari kecil hingga dewasa, Omar Betty tak pernah lepas dari sisi Jeko. Bahkan ketika jenazah sang mega bintang disemayamkan di Staples Center, Omar Betty duduk sederetan dengan ketiga anak Jeko yang lainnya. It's okay, just get this. Ow! Oh, please don't cry, blanket. Oh, blanket. Okay. I go by the name of Obi, and I currently live in Oslo, Norway. It was murder. I think someone did it. That's my opinion. Penyebab kematian Michael Jackson akhirnya terkuak juga. Sang mega bintang mengembuskan nafas terakhir setelah mengalami gagal jantung usai menerima suntikan obat tidur jenis Propofol. Dr. Conrad Murray, dokter pribadi Michael yang menjadi saksi hidup kematian Jeko, sudah dijadikan tersangka. Murray dianggap melewati batas kewenangan sebagai seorang dokter saat memberikan Propofol kepada Jeko. Well, Wolf, this is significant because it really does take this investigation to another level. What we have confirmed through a source that is close to the Jackson family with knowledge of the investigation is that Dr. Conrad Murray administered the powerful anesthetic Propofol to Michael Jackson. Dr. Murray's grieving for the loss of Mr. Jackson, as millions of people around the world are, but he wasn't only Mr. Jackson's physician, he was also his friend. Menurut Dr. Munim Idris, ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Propofol adalah obat penenang dosis tinggi yang bisa membuat orang terlelap hanya dalam waktu 50 detik. Propofol biasanya dipakai para selebriti dunia setelah sebelumnya mereka mengkonsumsi doping atau psikotropika lainnya untuk memacu semangat dalam bekerja. Di Indonesia, kasus penyanyi meninggal karena Propofol dialami Alda Risma yang tewas 12 Desember 2006 di kamar 432 Hotel Grand Menteng, Jakarta Timur. Sifat agresif, susah tidur. Nah, agar dia bisa tidur, dikasihlah obat-obat. Yang mulai gampang kasih Valium, kasih ini, dan yang paling efeknya kuat adalah Propofol. Kasusnya penyanyi dulu ada kalau ya, nah, itu juga demikian. Selain psikotropik ada Propofolnya. Ini yang menjelaskan nih kenapa setelah infus mati. Michael sendiri pernah mengakui ketergantungannya akan obat tidur. Hal tersebut bermula saat Jeko mengalami sebuah kecelakaan dalam pembuatan sebuah iklan di Sheraton Auditorium Los Angeles 1984 lalu. Kala itu, mercon pertunjukan dinyalakan terlalu dini dan meledak dekat Jeko. Api kemudian menyambar dan membakar rambut dan wajah Jeko. Meski Dr. Murray dianggap yang paling bertanggung jawab atas kematian si Raja Pop, keluarga Michael Jackson tetap menilai adanya konspirasi dalam kematian Jeko. Panitia konser comeback Jeko dianggap punya peranan paling penting. Mereka dianggap orang-orang haus uang yang memutus Jeko dari keluarga dan teman-temannya. Mereka juga dituding telah menjejali Jeko dengan obat-obatan untuk mengendalikan semangat Jeko dan memaksanya untuk menyepakati konser di 50 kota. Something happened there, Larry, and it was just only drugs. There's just something else behind all of that. Now, what do you mean? What are you thinking? Well, I'm thinking that there's foul play.
Yeah, that's what I'm thinking. His murder. I think someone did it. That's my opinion. This is the second time big sis LaToya has spoken out about Michael B. murder. Belum tuntas kematian Michael Jackson terungkap di permukaan. Kontroversi sang raja pop justru digenapi oleh kemunculan Omar Betty. Omar Betty disebut-sebut sebagai anak kandung Michael Jackson. Alkisah, ketika ia manggung di Norwegia, ia terlibat cinta semalam dengan salah satu seorang fansnya di sana. Dari hubungan tersebut lahirlah Omar Betty yang mewarisi bakat Jeko secara sempurna. Namun, benarkah Omar Betty adalah anak kandung Jeko? Pemirsa, bersama saya Dini Aminarti, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Anda tentu mafhum dengan pemilik gerak tari yang diperagakan anak muda tadi. Siapa lagi kalau bukan Michael Jackson, raja pop yang terkenal dengan moonwalk-nya. Namun pemuda ini bukanlah Michael. Namanya Omar Betty, berusia 25 tahun, seorang penyanyi rap asal Norwegia. Kemunculan Omar Betty menjadi pembicaraan bukan karena kemampuannya menari layaknya Jeko, melainkan karena darah sang mega bintang yang diyakini mengalir di tubuh Omar Betty. Omar disebut-sebut sebagai satu-satunya anak asli Jeko. And I currently live in Oslo, Norway. I started off dancing when I was 8 years old, and I've been performing ever since. Music and dancing has always been my passion. Right now I'm in the studio working on music, but I still dance. So Mr. Shu, this one's for you. Jika benar Betty anak asli Jeko, hal ini tentu kian menambah deret panjang kontroversi kehidupan sang superstar. Secara hukum, Jeko memiliki 3 orang anak. 2 didapat sebagai hasil inseminasi ketika Jeko menikahi Debbie Rowe, dan ibunda si bungsu Prince Michael II hingga kini tak terungkap identitasnya. Meski bukan darah dagingnya sendiri, namun Jeko selalu mencintai ketiga buah hatinya dengan sepenuh hati. Jeko bahkan tak canggung bertindak sebagai seorang ibu kala memberikan susu untuk putra bungsunya. Blanket. I love you, Blanket. Yes. I love you. I love my children very much. Yes. I don't want to cry. Paris is now 4. Prince is almost 6. I don't think so. Hi. I see you've got the Star Wars shoes. Not part 2. Oh, right, okay. Jika Omar Betty benar-benar darah daging Jeko, maka masuk akal jika cinta Jeko untuknya lebih tinggi lagi. Dan sejarah membuktikan bagaimana Jeko sebenarnya cukup dekat dan merawat Omar seperti anaknya sendiri. Sedari kecil hingga dewasa, Omar Betty tak pernah lepas dari sisi Jeko.
Bahkan ketika jenazah sang mega bintang disemayamkan di Staples Center, Omar Betty duduk sederetan dengan ketiga anak Jeko yang lainnya.